Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini berdua merupakan mahasiswa profesi dari Universitas Jenderal Sudirman yang kebetulan pada hari ini merupakan Hari Tuberkulosis Sedunia dan kami diminta di sini untuk menjalankan suatu acara yaitu podcast. Selamat datang di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk nama saya secara pribadi yaitu Dias Rudi Haryadi dan teman saya. Oke. Jadi untuk pembuka kali ini mungkin dibuka dengan apa itu TB. Menurut Dokter Agas gimana nih TB itu? Ya, jadi TB itu merupakan suatu penyakit ya dok, penyakit yang menular. Dia penularannya bisa lewat udara dikarenakan satu bakteri. Nah, bakterinya itu namanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakterinya itu menularnya sangat cepat menular, bisa lewat kita lagi ngobrol kayak kita ngobrol gini, dia bakterinya itu bisa bertahan di udara selama 1-2 jam. Oke, jadi paling cepat tuh kalau tuberkulosis ini lewat udara ya dok ya? Betul. Karena kalau misalkan suatu bakteri kan ukurannya kecil tuh. Iya. Jadi kalau misalkan kita bersin, batuk, otomatis kita tuh mengeluarkan banyak sekali bakteri. Itu sepertinya itu merupakan faktor terbesar kali ya dok untuk penularan tuberkulosis itu. Iya, sampai saat ini yang terbesar. Oke. Kemudian gini dok, untuk tuberkulosis sendiri, setahu saya nih ada beberapa gejala ya dok yang saya ketahui nih. Pertama, bila ada demam lebih dari 2 minggu, Iya, kemudian biasanya ada batuk yang tidak yang tidak jelas akibatnya dari mana. Jadi batuknya tuh tiba-tiba ada. Betul. Yang ketiga itu ada Malaysia dok biasanya. Malaysia apa sih dok? Nah, Malaysia itu ketidakinginan untuk makan dok, seperti itu. Jadi untuk makan tuh malas sekali. Iya. Biasanya pasien-pasiennya orang-orang itu lemes gitu ya. Ya, kehilangan daya tahan, dia buat aktivitas ya, itu lemes gitu. Betul. Itu saja sih dok mungkin untuk orang-orang yang mungkin saja atau kita sebutnya kita suspek TB ya dok ya. Iya, suspek. Oke. Kalau bahasa medisnya Suspek TB ya dok. Oke. Tapi batuknya itu tidak selalu lama sih mas. Ada juga pasien-pasien TB itu gejalanya batuknya keluar darah itu. Perlu juga dicurigai sebagai TB. Darah ya dok ya? Iya. Oke. Berarti nggak selalu batuk 2 minggu ya dok? Nggak selalu. Tapi batuk selama yang lama 2 minggu lebih itu perlu dicurigai. Jadi sahabat-sahabat yang batuk kok nggak sembuh-sembuh, sudah diperiksakan, sudah minum obat antibiotik tidak sembuh-sembuh, jadi perlu harus nanti ke Puskesmas Kemeranjen 1 untuk diperiksa. Oke. Berarti jika kita atau orang yang terkena faktor-faktor tersebut, kita tuh harus memeriksakan diri ke Puskesmas ya dok? Iya. Nah, selanjutnya di Puskesmas ini nantinya akan diperiksakan TCM ya dok ya? Iya, ada Nah, untuk pemeriksaan namanya TCM. Nah TCM itu merupakan tes cepat molekuler, itu kepanjangannya, yaitu semacam tes untuk uji dahak sebetulnya. Nanti kita diminta untuk mengeluarkan dahak, nanti sampelnya dikirim ke Puskesmas. Nah nanti si hasilnya itu kita menunggu dari Puskesmas, gitu ya dok? Iya. Nah, udah dari TCM nih ngapain dok biasanya ya? Misalkan udah di TCM nih, apakah kita harus nunggu atau kita harus ngapain ya dok?
Jika hasilnya negatif ya dok, jika hasilnya negatif itu kita harus merujuk atau memeriksa lebih lanjut. Yang pertama dilakukannya tes mantox dok. Ya, tes Yang mantox. kedua dilakukannya fototoraks untuk mendiagnosis lebih lanjut mengenai tuberkulosis ini. Nah, tapi jika TCM ini sudah terkonfirmasi positif, maka orang tersebut sudah dinyatakan positif TB gitu dok. Oh gitu ya. Berarti cuma TCM aja bisa ya dok? Bisa dok. Bisa ya? Berarti nggak usah perlu pemeriksaan yang lain-lain. Untuk pemeriksaan yang lain tetap perlu, tapi untuk suspek yang lebih jurus ke diagnosis itu TCM sih lebih sensitivitasnya lebih besar. Gitu. Terus dok, kalau buat orang awam nih, kita kalau lagi ada orang yang TB, kita mencegahnya gimana sih dok biar nggak tertular? Oh, gampang dok itu. Pertama, kita harus mengetahui siapa yang terkena TB terlebih dahulu. Bisa jadi itu TB, bisa jadi itu batuk biasa, ya kan? Kalau misalkan dia udah terkena TB, pasti dia tuh sudah terkonfirmasi secara bakteriologis atau secara TCM tadi dok. TCM ya. Ya, jadi udah tahu kita pasien tersebut TB, maka pencegahan yang kita harus lakukan yaitu menghindari faktor-faktor yang dapat menularkan, seperti jika pasien TB tersebut berada di satu komplek rumah, nah kita bisa menghindari dengan memakai masker gitu. Terus menjaga imunitas, berolahraga. Soalnya zaman-zaman sekarang ini untuk olahraga ini malas sekali ya dok ya. Oh iya tuh. Tantangan terbesar buat kita nih. Nah itu Buat benar. olahraga. Apalagi memulainya ya dok, sangat Oh iya. Magernya itu ya. gitu, mager. Nah sebetulnya untuk menghindari tuberkulosis ini jangan menghindari pasiennya dok, tapi hindari transmisinya gitu. Transmisi itu apa dok? Penularannya. Penularannya. Ya. Jadi ada pasien TB jangan menjauhinya. Bisa jadi dia kecenderungan kejauhan sosial gitu. Jadi merasa dikucilkan. Emang betul pasien TB itu dapat menularkan, tapi dengan kita menjaga jarak atau menghindari faktor resiko yang dapat terkena oleh kita, itu kita bisa menghindari dok untuk terkena penyakit TB tersebut. Oke, menghindari ya dok. Iya. Tapi kalau misal di anggota keluarga kita dok, di rumah gitu, ada yang terkena TB, apa yang harus kita lakukan dok? Untuk anggota rumah itu harus yang pertama dok, pemahaman saya tuh ventilasi udara menjadi faktor penting Oh gitu ya. ketika ada pasien TB dalam satu rumah. Kenapa? Karena tadi yang dari awal, karena TB itu paling banyak transmisinya melalui udara. Nah, berarti kan di rumah tuh sirkulasinya terbatas ya dok. Nah, jika ventilasinya ini tertutup rapat, maka si virus-virus atau si bakteri-bakteri yang dari TB ini pasti berkumpul di rumah tersebut. Gitu. Mungkin dari dokter Agas gimana? Ada tambahan nggak? Misalkan ada keluarga nih di rumah TB, apakah kita harus pindah rumah atau gimana? Sebetulnya nggak harus pindah rumah ya dok. Tapi memang betul yang sudah disampaikan Dr. Dias tadi, ventilasi itu merupakan salah satu yang penting yang harus kita perhatikan kalau ada anggota keluarga di rumah yang terkena TB. Kemudian tidak lupa juga kita harus pakai masker ya dok. Iya betul. Memang kalau sedang dekat atau kita lagi ngomong itu kalau bisa pakai masker karena penularannya sangat cepat ya dok. Dan juga kuman TB ini bisa cukup lama. Iya, Ada cukup lama dok. Udara. Ya cukup lama sih dok. Seperti itu. Dan yang lebar kita ngobrol di sini, mungkin kita tutup dengan ini ya dok. Gimana sih untuk pengobatan pasien-pasien TB ini? Apakah dia lama pengobatannya ataukah dia sebentar pengobatannya? Gimana dok? Ya. Sebenarnya pengobatan TB itu memang cukup lama ya. Jadi kita tadi sudah menekankan kita menekankan di pencegahannya ya, Mas. Iya. Biar nggak terjadi terkena Tertular. Nah, karena memang pengobatan TB ini cukup lama. TB ada yang dua, dia biasanya paling sering terkena di paru-paru dan bisa juga di organ-organ lain. Nah kalau yang TB paru itu pengobatannya minimal 6 bulan.
Jadi selama 6 bulan pengobatan itu nanti dievaluasi lagi apakah memang sudah clear atau memang butuh pengobatan lagi. Oke. Nah, ada lagi kalau memang TB-nya di luar paru, ada yang misalnya di tulang, TB tulang atau TB kelenjar, itu pengobatannya biasanya minimal 9 bulan. 6 bulan cukup lama ya dok ya. Nah jadi buat yang nonton ini, apabila kalian merasa tadi udah disebutkan di atas gejala-gejala TB, kemudian udah diperiksa di puskesmas terkonfirmasi positif secara bakteriologis, nah dan mendapatkan pengobatan TB tadi ada 6 bulan sama 9 bulan. Nah diusahakan itu jika terkena positif TB dok, ini pengobatannya jangan sampai putus dok. Iya, jangan sampai putus. Ya karena pengobatan TB itu lama gitu, terus bisa terjadi efek samping apabila putus pengobatan, Ya. kemudian bisa terjadi komplikasi juga apabila pengobatannya berhenti. Dan ketika selesai pengobatan TB, kita harus memeriksakan diri ke dokter, itu yang penting. Betul sekali. Jangan misalkan udah 5 bulan, berhenti udah Iya. sembuh, Udah nggak ada gejala. nah nggak ada gejala, kita Wah, berhenti. Iya, udah Nah, itu merasa sehat gitu ya. yang nggak boleh gitu. Jadi buat semuanya, jika misalkan udah terkena TB, terkena faktor-faktor risiko TB, atau ada orang di sekitar yang penyakit TB, itu yang pertama diusahakan jangan takut dulu. Yang kedua, beranikan diri untuk diperiksa. Iya, betul. Yang ketiga, pengobatan harus rajin, jangan putus obat gitu dong. Ya mungkin itu saja kali ya dok ya, Iya. seputar tuberkulosis pada siang hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.